Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia ditutup menguat 2,69% ke level 6.041 pada penutupan sesi pertama perdagangan hari Kamis pekan ini, pemirsa. Selama perdagangan sesi pertama, IHSG bergerak pada rentang level 5.864 hingga 6.056. Meski sempat dibuka melemah pada pembukaan di level 5.873, namun IHSG berhasil beralih arah menguat ke zona hijau. Volume transaksi tercatat 13,71 miliar lembar saham dan nilai transaksi mencapai 7,96 triliun rupiah. Saham-saham infrastruktur, saham transportasi, dan saham kesehatan menjadi pendorong IHSG dengan penguatan masing-masing 4,15%, 3,59%, dan 3,41%. Pemirsa, indeks harga saham gabungan juga didorong oleh sejumlah emiten saham berkapitalisasi besar atau dengan big cap seperti emiten BBCA yang menguat 3,37% ke level Rp6.125 per sahamnya. Usai 106 juta saham ditransaksikan dengan nilai transaksi emiten BBCA sepanjang sesi pertama sebesar Rp641 miliar. Selain itu, pemirsa, tidak hanya BBCA saja, BRPT mencatatkan kenaikan 16,93% ke level Rp1.620 per lembar sahamnya dengan nilai transaksi mencapai Rp190 miliar. Dan setelah mengalami koreksi tajam hingga lebih dari 3% pada perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada hari ini berhasil menguat ke level 6 ribuan. Dan bagaimana pergerakan terkini Bursa Saham Indonesia? Langsung saja kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Andre Septian yang akan melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Andre, apa yang menyebabkan pergerakan indeks harga saham gabungan bahkan hari ini menguatnya lebih dari 2%? Ya teman-teman, benar sekali bahwa hingga sore hari ini menjelang penutupan di pukul 15.26, indeks harga saham gabungan masih berada di level 6.000 di zona hijau dengan penguatan lebih dari 150 poin atau 2,69% pada penutupan sesi 1 tadi di level 6.041. Dan jika Anda sampaikan bahwa benar sekali perdagangan hari ini didukung oleh emiten maupun saham-saham berkapitalisasi besar yang mendukung, akhirnya penguatan masih bertahan di level psikologis 6 ribuan hingga pukul 15 waktu 15.26 waktu Indonesia Barat. Nah, sementara teman-teman kita pantau sejenak untuk pergerakan indeks harga saham gabungan melalui papan Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Pada pukul 15.26, level bursa saham domestik Indonesia masih berada di level 6.022 dengan penguatan sebesar 137 basis poin atau di level 2,37%. Di mana untuk total saham yang sudah diperdagangkan hingga sore hari ini sebanyak 11 triliun. Nilai transaksinya dengan lembar saham yang diperdagangkan mencapai 19 miliar rupiah, 19 miliar lembar maksud kami. Nah, penguatan ini menjadi cukup penting karena berhasil membawa IHSG kembali menembus level psikologis 6.000, teman-teman, di mana sehari sebelumnya atau hari Rabu kemarin ini aksi jual besar-besaran para investor menyebabkan IHSG terkoreksi pada saat penutupan. Nah, sedangkan pada hari ini saham-saham berkapitalisasi besar ini membuat IHSG berbalik ke zona hijau dan menyentuh level tertinggi tadi di 6.056. Kami meminta keterangan dari senior Mirae Aset Sekuritas bahwa untuk peluang mempertahankan IHSG di atas 6.000 ini hingga pada penutupan pukul 4 masih cukup terbuka lebar karena berhasil menembus resisten di level 5.972 dan bertahan di atas 6.000 hingga kami melaporkan pada sore hari ini. Kemudian data juga menunjukkan bahwa penguatan hari ini tidak hanya ditopang oleh sejumlah saham berkapitalisasi besar, tapi juga didukung oleh penguatan yang cukup merata di berbagai sektor. Seluruh indeks sektoral ini bergerak di zona hijau, seperti yang Anda sampaikan tadi di sektor infrastruktur yang menjadi pemimpin kenaikan dengan penguatan di atas 4%, kemudian sektor kesehatan, transportasi, industri, serta sektor barang konsumsi premier. Energi juga ini yang mencerminkan meningkatnya selera risiko investor yang setelah sehari sebelumnya ini pasar dilanda kepanikan. Kemudian jika dibandingkan di sisi emiten, penguatan IHSG juga ditopang oleh saham-saham big caps seperti BBCA
yang menjadi kontributor terbesar hari ini dengan sumbangan hampir 19 poin, kemudian BBRI, kemudian Mandiri, dan juga Bank Negara Indonesia atau BNI yang juga menjadi penopang penting pergerakan indeks. Kemudian faktor lainnya ini terdapat kombinasi sentimen global dan juga domestik, di mana dari eksternal para pelaku pasar ini menyambut positif meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan juga Iran di Timur Tengah. Kemudian juga pasar menilai bahwa resiko gangguan pasokan energi global ini menjadi lebih rendah dibandingkan pekan-pekan sebelumnya. Nah, sentimen ini juga turut mengerek penguatan mayoritas bursa Asia, di mana indeks Kospi Korea Selatan dan juga Nikkei Jepang ini berhasil mencatatkan kenaikan lebih dari 4%, sehingga memberikan dukungan positif di kawasan termasuk di Indonesia. Meski begitu, MSCI juga menjadi faktor yang membuat sentimen Indonesia hingga hari ini, di mana sorotan utama dari MSCI berdasarkan penilaian mereka, bahwa memang benar masih mempertahankan pasar saham Indonesia di level emerging market, tapi memberikan sejumlah catatan kritis. Yang pertama misalnya menilai terdapat keterbatasan ketersediaan informasi dan juga dokumen perusahaan dalam bahasa Inggris yang kemudian dibutuhkan oleh investor global, kemudian juga menyoroti transparansi struktur kepemilikan saham dan validitas data efek float yang menjadi dasar penghitungan global. Lalu adanya indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai dapat mempengaruhi proses pembentukan harga yang wajar di pasar. Nah, kehati-hatian investor global ini juga terlihat dari arus modal asing yang keluar hingga hari ini mencapai 1 triliun, dan sementara itu juga nilai tukar rupiah masih bertahan di pelemahan terkoreksi hingga 17.900. Sementara kami masih akan memantau teman-teman bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan, apakah masih bisa bertahan di level 6.000 atau kembali terjadi aksi jual besar-besaran pada saat penutupan nanti. Demikian. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Andre Septian, langsung dari kantor BI Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.